Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat yang beriman dan baik hati, di sini menceritakan tentang kisah Umar ibnu Khattab sebelum memeluk agama Islam. Sebelum Umar memeluk agama Islam, ia juga sebagai penentang kepada ajaran agama Islam. Ia juga dikenal sebagai penggulat yang hebat dan cerdas, yang berbadan kekar dan berwajah yang sangat seram, hingga buat takut kaum Quraisy dan penduduk Mekah kala itu, dan juga berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian bahwa Umar ibnu Khattab termasuk ada dalam doa Rasulullah pada saat itu? Para sahabat yang beriman, jangan kemana-mana, tonton terus video ini hingga selesai agar kita mendapatkan ilmu dan pelajaran dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Umar ibnu Khattab. Ya, siapa yang tidak mengenal dengan Umar ibnu Khattab? Seseorang yang ditakuti dari kaum Quraisy. Umar ibnu Khattab sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, Umar ibnu Khattab adalah orang yang sangat menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap sebagai pemecah belah kesatuan masyarakat Makkah pada saat itu. Hal ini membuat orang tua berpisah dengan anaknya, istri menentang suaminya, antara saudara bertikai, dan antara suku berpisah. Amarah Umar ibnu Khattab pun memuncak saat adanya kisruh di Mekah, dan ia menduga bahwa Nabi Muhammad SAW lah penyebabnya. Ia memutuskan bahwa Rasulullah SAW harus segera dibunuh agar Mekah menjadi damai kembali. Dengan pedang yang terhunus, Umar ibnu Khattab pun menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi Muhammad SAW biasa berkumpul dengan para sahabatnya. Melihat mukanya yang beringas, mata yang merah, orang Quraisy pun sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan pun menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nu'iman ibnu Abdullah. Nu'iman bertanya, "Wahai Umar, mau kemanakah engkau?" Umar pun menjawab, "Mau membunuh si murtad itu." Si Nu'iman pun bertanya, "Si murtad yang mana?" Lalu Umar bin Khattab pun menjawab, "Yang mana lagi? Seorang yang memecah belahkan kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Lalu Nu'iman pun bertanya, "Wahai Umar, malukah engkau? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Lalu Umar pun mendengar ini, mukanya yang memang tadinya sudah marah dan merah tambah jadi kelam. Bukan main jengkelnya. Umar ibnu Khattab pun orang lain dia musuhi, dan orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak jadi menuju Darul Arqam, si Umar pun berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Dan Fatimah pun sedang berada di rumah dengan suaminya yang bernama Said bin Zaid dan seorang sahabat Habab bin Arad. Mereka sedang membaca Al-Quran. Lalu si Umar pun mengetuk pintunya dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" Umar pun dengan tegas menjawabnya, "Umar." Mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Arad sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Al-Quran itu, menyembunyikannya suhuf itu di belakang bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang tersembunyi di belakang baju Fatimah tersembul. Umar pun bertanya, "Apa ya itu Fatimah yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah pun berkata, "Suhuf ya wahai Umar." "Apa suhuf itu?" Fatimah pun menjawab, "Lembaran Al-Quran." Lalu si Umar pun memaksa Fatimah agar membuka suhuf itu dan memberikan kepadanya. Lalu tidak diperbolehkan sang ipar. Si Umar pun berdebat dengan sang ipar. Kata sang ipar, "Tubuhmu sangat kotor, tidak pantas untuk membaca ayat-ayat ini." Lalu Umar pun melembutkan hatinya dan mengikuti perkataan-perkataan iparnya. Lalu Umar pun membersihkan badannya. Setelah membersihkan badannya,
ia pun bergegas untuk membaca ayat-ayat itu. Setelah membaca ayat ini gemetar tangannya. Dalam hati Umar, ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Bergetar jiwanya. Lalu Umar pun bertanya dengan Fatimah, "Wahai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad." Lalu Fatimah pun menjawab, "Saya tidak akan memberitahu kamu." Lalu Umar pun marah dan bertanya kepada Fatimah, "Di mana?" Kata Umar lagi. Lalu Fatimah pun menjawab, "Saya tidak akan memberitahu," kata Fatimah. "Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad." Lalu Umar menjawab, "Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, wahai Fatimah. Kasih tahu saja di mana dia." Fatimah pun menjawab, "Darul Arqam, wahai Umar," kata Fatimah. Lalu Umar pun bergegas menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabatnya, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara juga. Sesampai di Darul Arqam, Umar lalu mengetuk pintunya. Lalu dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" Dan Umar pun menjawab dengan tegas, "Umar." Di dalam Darul Arqam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti sebagai bencana. Tapi Nabi Muhammad SAW menenangkan mereka. Kata Nabi, "Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya." Lalu Sayyidina Hamzah tampil ke depan, bukakan pintu dia. "Kalau niatnya baik kita terima, kalau niatnya tidak baik saya paling depan," ujarnya Sayyidina Hamzah. Lalu dibukakanlah pintunya untuk Umar. Begitu dibukakan pintunya, Umar pun masuk merangkul baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan tersendat, Umar berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata si Umar, "Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah." Sahabat takbir semua. Lalu para sahabat pun bergembira melihat Umar bin Khattab bersahadat di hadapan mereka. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar dan dia tertarik kepada Islam, bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak juga karena diiming-imingi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran dan hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat At-Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri Fatimah. Dan cerita pun berakhir. Dan itulah tadi sebagian sepenggal cerita kisah dari Nabi Muhammad SAW dan juga Umar ibn Khattab sebelum dia memegang Islam dan sampai dia memegang Islam. Dan yang kedua, setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Dan lalu Umar juga orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad. Dan Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah, dan dia ikut dalam setiap peperangan. Lalu Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad setelah Abu Bakar. Saat Rasulullah meninggal, Umar merupakan salah satu orang yang paling terpukul. Lalu Umar dan sahabat Nabi lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda. Ketika itu Abu Bakar ditunjukkan menjadi seorang khalifah dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua di bawah pimpinan Umar. Islam semakin berkembang pesat. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia dari Kekaisaran Sasani. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan juga Armenia dari Kekaisaran Romawi pada saat itu.
Lalu Umar juga banyak mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul nama tahun Hijriah. Umar ibn Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Luqluq saat akan menjadi imam salat subuh. Setelah Umar meninggal dunia, posisi khalifah diduduki oleh Utsman ibn Affan. Dan juga dijelaskan oleh kitab Al-Muzid, disebutkan bahwa muslim yang beriman dan taat ketika menghadapi kematian perlu disampaikan kabar gembira, sebab seseorang yang soleh dan terkenal baik hendaknya digembirakan dengan pahala dari Allah sebagaimana janjinya atas orang-orang yang soleh. Lalu ketika Umar ibn Khattab menghadapi kematian, ia didatangi seorang laki-laki dari kaum Ansor. Lelaki itu berkata padanya, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin atas kabar gembira dari Allah yang berupa ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu dengan masuknya engkau dalam Islam. Juga dijadikan engkau sebagai pengganti Rasulullah dan engkau menjadi pemimpin yang adil. Dan bergembiralah pula engkau atas nikmat kesyahidan yang sebentar lagi kau dapatkan setelah ini semua." Lalu Umar pun menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku berharap cukuplah aku dimatikan dalam keadaan baik." Alkitab Al-Muzid. Dan yang terakhir, kepemimpinan setelah Umar ibn Khattab. Setelah wafatnya Umar ibn Khattab, jabatan khalifah kemudian dipegang oleh Utsman ibn Affan. Berbeda dengan karakter Umar ibn Khattab yang berbadan kuat, lagi kekar serta sangat memperhatikan tanggung jawabnya, dirinya dan bawahannya, Utsman ibn Affan memiliki sifat yang lebih lembut dan santun perangainya dalam bermuamalah. Lalu sikap terpuji dan kebaikan Utsman ibn Affan telah berhasil memimpin kaum muslimin, bahkan menakuti dan juga bahkan menukil buku kisah-kisah Islam yang menggetarkan hati oleh Hasan Zakaria Khulaifah. Disebutkan bahwa Umar ibn Khattab hidup fakir dan meninggal dalam keadaan berhutang, sementara yang melunasinya adalah Utsman ibn Affan ketika belum seminggu sejak kematian Umar ibn Khattab. Itulah kisah meninggalnya Umar ibn Khattab, salah satu khalifah kebanggaan umat muslim kala itu sampai sekarang. Umar ibn Khattab membuktikan bahwa kematian bagi orang-orang yang beriman lagi soleh adalah kabar baik, karena segala amalan baik yang telah dikerjakannya selama di dunia akan menolongnya kelak di akhirat. Itulah tadi kisah-kisah sepenggal dari kisah-kisah para sahabat Nabi dan seorang khalifah. Mungkin cukup sampai sini saja. Wahai para sahabatku yang beriman dan baik hati, jadikan semua ini, cerita-cerita di tontonan video ini menjadikan pelajaran dan menjadikan ilmu untuk kita semua, agar kita semakin percaya diri bahwa Allah itu maha melihat. Mungkin sampai sini saja dan saya akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.